Gue lagi bayangin kalau channel bisa 500 miliar itu seperti apa channel. Loh, kalau misalnya Kolam renang di tempatnya Calontong aja nggak muat. loh, Nggak muat, kalau nggak muat. misalnya Nggak muat. kita bikin KKR yang hadir 5 juta orang, ya kan, minumannya cendol, lo hitung aja. Yang mana? 5 juta. 5 juta cup, 5 juta cup. 5 juta kali satu pakai cendol 15. angka hitungan ya. Oke. Coba hitung dulu, hitung dulu. Oke, coba saya hitung. Ikutan hitung dulu. 500 miliar 500 ribu juta. 500 M nih. Satu cendol itu berapa? 20 ribu? Ya, 50 ribu lah. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu Calontong. Agak mahalan dikit Pak Calontong, karena cendolnya kan toppingnya serutan emas. Oh. Jadi 500 miliar itu kan 500 ribu juta. Jadi satu mangkok cendolnya berapa nih kita buat? 10 ribu terlalu murah. Yang bagus lah, yang pakai. Iya kalau gula sirutannya, misalnya. iya kalau sirutannya emas, kalau sirutannya emas 50 ribu Calontong lah. 5 juta Calontong. 50 ribu satu mangkok, kita perlu 10 juta mangkok itu. Kalau Bisa lah 10 itu. juta mangkok, bisa. 10 juta mangkok, Iya. 10 juta mangkok. Belum lagi yang bawa pulang. Iya, Belum lagi loh. Bener itu bener itu. ini bener masa lo. Data penuaian lo nggak bawa orang yang di rumah. Jenius. Iya benar itu. Udah Pak Andre, tolong ya Pak Andre. Benar Bang Luga. Yang hadir orang Batak sama orang Manado pasti bawa pulang itu. Salah lo. Yang parkiran juga panen ini. 10 juta mangkok loh, 10 juta mangkok kali 50 ribu tuh barusan 500 ribu juta gitu loh, 500 miliar. Berarti semangkoknya berapa itu? 1 juta. Jadi satu 50 ribu Jakarta dong. jual satu Jakarta dong gitu dengan harga 50 ribu. Padahal kelas kita udah bangsa-bangsa Kalau nih. Jakarta. Gimana kalau Republik Rakyat Cina minta cendol? Coba. Ngeri. Udah berat ini, berat saudara-saudara ya, berat ini ya. Saya sudah di luar jangkauan saya yang seperti ini. Alfa, tolong Alfa di handle dulu. Enggak apa-apa, enggak Makanya sampai Tuhan ngomong sama gue 5 kali, gue masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Itu udah terbukti. Keren. 5 kali Tuhan ngomong sama gue. Ini yang dipakai aja Cak Lontong, kacamatanya aja itu sudah 1 triliun Cak Lontong. Dasinya aja itu sudah 1,4 triliun ya, itu kacamatanya aja Cak Lontong. Ya, kacamata 1,4 ya. Lain bajunya Cak Lontong, lain dasinya Cak Lontong. Jadi kayak gini Cak Lontong, kalau ketemu dengan Pak Luga ini Cak Lontong, kita rampok aja Pak Lontong, Cak Lontong. Parah ini macurin parah ini. Nggak bisa. Anggaran. Coba Nggak boleh kita itu, anggaran ludahi sekali lagi, nanti kita naikin lagi. Jangan Udah diganti. Cak Lontong sudah boleh melanggar, mesti ganti yang lain lagi. Jangan Cak Lontong. Kuotanya udah habis Cak Lontong, udah 3 kali, udah habis kuotanya. Ludahi sekali lagi. Udah ganti orang, ganti Bang Alfa. Makanya gue udah bilang, namanya juga udah rasul. Gue kan udah rasul. Kalau kalian kan masih pengajar, masih main di bawah. Nah, iya benar. Coba gantian, benar. Coba gantian ya. ludahin 3 kali lagi. Nanti kita gantian. Saya udah 3 kali, nggak bisa lewat 3 kali karena itu udah doktrin Tritunggal. Ngeludahin cuma boleh 3 kali. Yang lain aja 3 kali lagi. Jadi memang gue biar lihat ludahin ya, 3 kali 3. memang penguasa debat Abang Kawa ini lo Lontong. Jadi ini udah nggak bisa digeser lagi nih. Abang udah bertahta ibarat kata kan. Tapi saya dengar kabar nih Bang Luga ini ya, memang dia seorang pendebat internasional. Tapi anehnya dia suka tidur dengan cewek. Terus kenapa ya, De Andre? Serius lo? Ini saya dengar kabar ini. Yalah, Saya dengar kacau kabar. lah. Mana bisa gue? Jangan gitu Luga, Mana jangan gitu. gitu.
Mengaku aja lah, saya dengar nggak boleh. Ada Saya bela buktinya, Bang ada Luga buktinya Udah nih. berapa? Bang Luga itu seorang nabi, nggak boleh begitu, Seorang Bang. rasul nggak mungkin Nggak ada boleh. itu. Iya. Nggak boleh itu. Bahkan Om Jack katanya Om Jack Orang-orang. bergilir-gilir Luga. sampai 10 Bang Om Jack. Bergilir Wah, 10 itu fitnah, itu fitnah itu, Bang. Luga nggak Fitnah boleh itu. tidur dengan cewek. Itu udah satu ketentuan. Luga tidak pernah tidur dengan cewek. Hanya boleh dengan betina. Pokoknya Jujur aja lah Bang Luga, jujur. Bang Luga jujur aja lah Bang Luga. Gini, Luga. Gue pengen tes nih, kalau kan lu rasul nih, gue pengen tes lu lawan Yosua ya. Dari bentar. siapa Joshua? Ya, coba panggil itu. Ini dia jago nih, gue pengen tahu jago apa enggak. Ayo Yosua, Yosua. Kita Yo, buktikan. Bang Yosua. Ini ada nabi nih, lawan dulu nabi ini, Bang Yosua. Kalau kau nggak dengar apa kata Nabi, awas kau. Gak Walas lu. berani dia Tom dengan Wah, Yosua nggak berani. Luka nggak berani. Wah, menceret Yosua sama nabi menceret. Bapak gereja aja nggak berani debat sama gua, apalagi cuma Joshua. Bapak gereja. Dengar Naik itu kau Yosua. Yosua. Sekarang saya tantang kau naik Yosua. Ada Bang Luga Bapak sini. gereja nggak berani. Nah, ayo lo Yosua. Dari tadi kau bikin rusuh di sini kau Yosua. Sekarang ada Bang Luga. Kau mau kemana kau? Hutan. Joshua ini apa nih? Tritunggal apa dia? Naik Yosua, naik. Iya, dia tunggal Bang. Dia bilang kayak gini Bang Luga, Tuhan itu ada 7 katanya Bang Luga. Tuhannya ada 7 katanya. Gimana itu Bang Luga? Hah? Yang benar itu Tuhan tuh 3. Ah, tuh naik. Naik Yosua, naik. Yosua. Silakan. Naik kau. Dari Naik. tadi kau bikin rusuh di sini. Kau hina-hina kan. Ini ada nabi ini. Kau melawan nabi. Ini Nabi bilang lah. Bang Luga ya, tunggu Bang Luga ya. Bilang Bang Luga, kalau tidak ada Roh Kudus ya, Bapak itu pelongok. Benar kan Bang Luga? Benar kan? Loh, kalau tidak ada Roh Kudus ya Bapak nggak bisa hidup lah. Ah iya kan pelongok kan kayak gitu Bang Luga. Betul kan? Iya. Ya, kepada voice lah, kepada voice. Kok bukan Yosua yang naik? Oh, bukan Gua Yosua, sini. The Voice. Silakan, The Voice. Yosua tadi terlalu sombong di sini. Jadi gini, yang bisa membungkam Tritunggal itu cuma Tritunggal Titanium. Ya oke, silakan tuh sama The Voice tuh, Luga. Silakan Bang Luga sama The Voice. Silakan. Voice. Coba keluarin ilmunya, Bro. Ini nabi beneran atau nabi kesasar ini? Beneran lah. Hina bro. Lo, Wah, Kang, Nabi kesasar Luga. Ini sudah pernah naik Jangan kalkulus ini. melecehkan nabi lo. Iya. iya. Ayo. Oke, Gini sekarang The gua ngomong. Voice, kata-katamu Warna itu Nabi tidak tepat. Gini, Warna kata-katamu Nabi itu tidak tepat. The Voice, kamu jangan bilang nabi apa? Kamu katakan tadi, apakah nabi benar atau nabi itu? Luga ini nabian. Kamu jelas dulu. Jadi Oke, jangan oke, kamu bedakan oke. dia dari nabi Jawab. yang lain, Jawab tapi ya. dia nabi-nabian. Jawab gini ya. Jangan kayak gitu kau, Orang- boys. Ya, boys. Sebentar. Jangan kayak gitu kau, boys. Sebentar gue yang bicara. Sebentar. Jadi gini, Nabi tidak ada itu di dalam ajaran Islam. Ya, pertama dalam ajaran Islam Nabi udah berakhir. Terus yang kedua di dalam ajaran Protestan. Di dalam Protestan juga Nabi udah berakhir. Yang ketiga di dalam ajaran Wanes juga nggak ada Nabi. Jadi lo dengan Wanes, dengan grupnya mereka ini sebenarnya sama, cuma mereknya aja yang beda. Intinya Nabi nggak boleh ada. Terus Hah? ajaran apa? Nah, jadi tidak ada ayat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Nabi telah berakhir itu nggak ada. Siapa Nabi terakhir? Nggak ada. Bahkan di akhir zaman. Bang Lugan. Memang Nabi belum berakhir, tapi yang akan datang itu nanti Nabi palsu gitu. Tidak. Maliaki 4 ayat 5, lu ngomong pakai data aja. Kau The Voice, kau memasukkan nabi kau ini tak nggak boleh kayak Maliaki gitu. Sebentar gini. Nabi kita harus kasih ayat jangan ambigu. Misalnya, Nabi tidak boleh lagi ada Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, itu jelas statementnya, itu nggak bisa dibantah. Memang di dalam ajaran mereka nggak ada lagi Nabi. Nah, lu juga harus bikin statement yang ada ayat yang memang benar-benar tidak ambigu. Nabi terakhir Yohanes. Nah, kalau Nabi terakhir Yohanes, di Kisah Para Rasul 13 masih ada Nabi tuh, Simon, Agabus, ada Barnabas. Jadi tidak ada satu ayat pun bahwa Nabi itu udah berakhir. Nah makanya kau juga dengan Wanes, dengan grupnya si Chrisley ini sama, Nabi juga nggak ada dalam gereja mereka. Makanya saran saya itu kalian tuh kawin berdua. Paham nggak kau? Kriteria jadi nabi bagaimana Bang Lugan? Pertama, bilangan 12 ayat 6.
Apabila ada seorang nabi, aku akan berbicara kepada dia melalui mimpi dan penglihatan. Itu kriteria nomor 1. Jadi nabi itu harus menerima penglihatan dan mimpi. Dan memang jelas beratus-ratus, beribu-ribu di dalam gereja karismatik itu banyak yang menerima penglihatan dan mimpi. Berarti nabi itu masih banyak, bahkan ribuan. Terus yang kedua sebentar. Ya, di Afrika, TB Joshua itu masuk di daftar pendeta terkaya di dunia. Dia juga ngaku nabi. Ya, Prophet Bajinder, salah satu pendeta terbesar di India, yang juga udah kapasitasnya triliun, itu ngaku nabi. Nah, lo gembel nolak nabi, si tolong, goblok. Terus kapan Anda bisa bernubuat? Bro, Lugan, kapan bisa bernubuat? Luga, ada yang nanya lu Luga di bawah. Lu kalau gitu lah nabi yang keberapa? Kalau gua jawab lu nabi genap ganjil. Tidak ada dalam Alkitab nabi kesekian. Itu nggak dihitung. Tidak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Jadi nabi tidak Jadi ada lu yang genap atau yang ganjil? Sebentar. Nggak ada juga ganjil genap di dalam Jadi lu genap, lu genap atau ganjil? Genap ganjil atau Dalilnya nggak ada. Tunjukin dalilnya sama gua. Nah, nggak bisa ngomong kan? Lu kan masuk Sudirman mau pakai genap ganjil, lu nabi yang keberapa? Udah nggak nyambung ngomongnya. Nggak, saya begini aja, Lontong, saya mau tanya nih, kapan Elohim berbicara dengan Bang Lugan? Nah, kalau lo bergabung di tim profetiknya gereja karismatik, itu banyak banget, ribuan orang yang... Ya, apa yang dia sampaikan kepada Abang Lugan ini? Oke, jadi kami itu dapat penglihatan yang akan masuk surga yang ada di YouTube, itu salah satunya adalah Sopiatul, Bombom. Nah, kami udah dapat penglihatan, ya kan? Ini siapa lagi? Oh. Nah, terus kalau Oneness ini, kami juga dapat penglihatan tentang Oneness. Tunggu dulu Bang Luga. Masuk apa Bang Luga? Masuk neraka. Nah, terus kalau Ngeri. kalau gerejanya Yakub Sulistyo, kenapa masuk neraka? Kena pasal Yohanes 3:5. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk surga. Jadi ciri-ciri orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia biasanya menentang bahasa roh. Dia pasti menghujat bahasa roh. Karena dia sendiri dajjal, makanya dia menyerang. Nah, jadi kalau ada orang menghina-hina bahasa roh, maka pasti dia dari dajjal. Tapi Tuhan bilang ke kami, kalau Oneness ini di akhir zaman setengahnya akan bertobat, makanya masih ada kemungkinan kalau bertobat, makanya. Tapi kalau tritunggalnya Sopiatul itu udah memang membatu, itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Itu ibarat kata tuh udah sampahnya alam semesta. Saya mau tanya nih Bang Lugan, Islam masih lebih mulia dari mereka. Bentar. Waktu Abang Lugan ke surga itu naik apa Bang Lugan? Dibawa oleh Roh Kudus dan malaikat. Oh, bukan naik mobil ya? Malaikat. Itu di surganya, Bro. Oh, di surganya naik mobil itu loh. Ya. Gitu, mantep juga ya, di surga naik mobil. Mobil apa itu Bang Luga? Nah, jadi gini, Makanya banyak memang jadi gini, banyak banget kaum terkutuk di muka bumi ini, dia nggak suka di surga ada mobil. Maunya tuh di surga tuh dia ngesot, jalan apa tuh kayak orang gila gitu kan. Gini Bang Luga, coba contoh ongkem dulu Bang Luga. Contoh dulu, ongkem dulu. Ongkem dulu contoh dulu yang ngesot. Yang ngesot contoh dulu, coba ongkem buka kameranya dulu. Lu pernah nonton film suster ngesot gak? Nah, kira-kira gitu. Enggak pernah. Coba contoh dulu Bang Luga. Dia nggak suka di surga ada mobil. Maunya tuh di surga itu dia kayak orang gila. Surga itu kayak apa Bang Luga itu? Saya penasaran nih. Surga itu kayak apa menurut Bang Luga itu? Kan Surga udah sering naik turun jadi surga surga kan? itu sama dengan bumi, ada kota, ada pedesaan, ada kendaraan, sama persis, tapi tubuh kita hidup kekal. Nah, Berapa kali ke sana Bang? Ya, kalau saya sih beberapa kali lah di alam roh ya. Kalau seedis gimana? Nabi Luga? Kalau seedis? Edis itu tidak pernah mau menceritakan identitasnya dia dari karismatik atau protestan. Kenapa dia tidak mau menceritakannya? Takut kehilangan donasi. Karena semua donatur-donaturnya Edis itu semua juga itu keturunan Dajjal. Bang Luga juga. Jadi dia takut kehilangan donasi dong, ya kan? Oh enggak dong. Saya itu dulu, saya orangnya tidak takut kehilangan donasi, tetapi beberapa teman saya sudah bilang sama saya, Bang Luga kalau memang ada yayasannya saya bisa kasih 12 triliun. Itu teman saya salah satu. Kalau nggak takut bro, kenapa kalau bangun gereja harus minta donasi bro? Bukan minta donasi, memang hamba Tuhan itu hidup dari persepuluhan. Memang hamba Tuhan itu hidup dari persepuluhan, itu udah ada undang-undangnya. 1/10 dari
hasil dari umat Tuhan itu harus diberikan kepada para rasul dan para nabi. Gini loh. Apa salahnya kan kalau Bang Luga itu kan uangnya banyak. Apa salahnya kalau Bang Luga itu bangun sendiri untuk jemaat? Nggak apa-apa. Saya Dia sudah terlebih duit. The Menurut Voice. saya- Luga ini menurut sudah saya- terlebih duit. Bagi saya punya duit sama nggak punya duit sama aja. Nggak punya duit saya tetap membangun gereja. Nggak punya duit lebih lagi saya akan bangun gereja. Jadi bagi saya lebih baik saya kaya di sorga daripada kaya di bumi. Ngapain lo kaya di bumi cuma 20 tahun 50 tahun habis itu lo mati lo gembel di sorga. Ada lo penglihatan Pak Paryaji temannya konglomerat. Ketika dia dibawa ke sorga, dia konglomerat ini tinggalnya di Firdaus, itu tempat tergembel di surga. Lalu dia nangis-nangis. Emangnya Saya ada kesal. gembel di surga? Emangnya ada gembel di surga? Firdaus, orang paling gembel di surga ditempatkan di Firdaus. Itu tidak punya rumah. Jadi kalau gitu. Bang Luga, jangan nyebut-nyebut Ya, Firdaus. The Itu nama pengacara Voice. loh. Nanti kita digugat, Bang. The Voice, kau Ntar kita mengabdi aja digugat. ke sama Luga ini. Itu kau pengacara mengabdi itu. aja. Pengacara Ya, yang kau punya mengabdi aja. gunung uranium loh. Jangan, Bang. Hati-hati, Bang. Jangan salah sebut, Bang. Detom. Ya. Baju-bajunya parkirnya dibeli ya, Detom ya. Oh, iya, Kalau iya, saya iya, ya, kalau saya nanti siap itu baju mandor-mandornya saya siap nanti. Pakai jas semua. Iya. Ya, Jadi kalau Om Jack bajunya apa nanti ini Om Jack? Oh, baju khusus karena kan saya ngumpulin kolektor dari 5 juta orang itu. Nanti ada banyak petugasnya, saya akan koordinir gitu loh. Sudah Berarti dikasih The Voice- mandat sama Bang Luga. Kalau Depois ini gimana itu Bang Luga? Karena dia nggak percaya dengan Anda, gimana ini? Tugasnya apa dia? saya masih Depois. memberikan kesempatan. Kalau Depois bertobat dan percaya kepada kenabian saya dan juga nabi-nabi di belakang saya, maka dia akan saya kasih kesempatan. Tapi kalau dia tetap Mau mengadakan kasih apa kira-kira perlawanan, Bang Luga? Mau kasih apa kira-kira? kalau kamu nanti kamu koordinat, kamu tolong nanti konsultasi sama si Andre, kamu cocoknya di bidang mana? Mungkin kamu masih Gini, Andre Depois itu HRD, cocoknya iya, benar, Depois ini konsultasi. kayak gini ya Bang Luga. Cocoknya Keamanan, kalau Depois keamanan, ini keamanan aja. bukan Detom karena dia kurang percaya dengan Nabi Luganya kan. Jadi mencuci tai-tai kambing dengan tai-tai babi aja. Gimana? Aduh, itu terlalu itu kau itu. Bang, kalau ada orang mau bergabung di King of King, abang harus memberikan sama seperti Daud. Ketika pahlawan-pahlawan Israel ingin bergabung dengan kerajaan Daud, Daud menyambut mereka dengan memberikan mereka hidangan, daging babi sama daging anjing. Jadi kalau ada yang ingin bergabung, silakan. Kita masih membutuhkan banyak pasukan untuk membuka gereja di Timur Tengah. Ya, visi misi saya adalah membangun gereja di Timur Tengah, di China. Ya, Kirim saya Itu sudah ada. Timur Tengah Bang China Luga, di mana sih Bang Luga Bang ini? Luga itu ada yang mau jadi supplier cendol loh. Itu Info Mata Lensa 2 mau jadi supplier cendol. bukan. Lihat apa yang sedia Katanya itu di bawah bangun tuh. gereja di ini, mau bangun gereja di Timur Tengah. Kok di Timur Iya, Tengah kok nanti- ada Cina? Gimana? Bang The Voice, kau di bagian di Timur Tengah aja, yang cabangnya di sana ya. Ya. Jadi Timur Tengah, Pakistan, India, China, itu nanti kita akan bangun gereja di 3/4 penduduk bumi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi semua gereja harus bersatu, jangan terpecah-pecah. Ada yang Allah, ada yang ini, jangan. Nanti kekuatan kalian lemah. Kita harus Ini apa dong? bergabung. Ini apa dong namanya? Apanya? Ini jangan ada Allah, ada apa lagi? Jadi pertama nama siapa? Tidak ada masalah dengan kata Allah. Allah itu orang Islam aja yang ngeklaim-klaim. Lamanya lu lagi dikerjain sama mereka. Itu kan mereka kan nama Tuhannya mereka kan sebenarnya Yesus, bukan Allah. Nah ini yang nggak jangan Detom, gitu, ini Bang. yang nggak cocok dengan saya. Detom bisa memundurkan diri. Saya dari proyeknya ini. Nanti kau diseruduk lagi kau. Nggak menghargai, Kau bilang nggak menghargai dengan mereka itu saya Yesus. kalau kayak gini. Bisa mundur saya dari proyeknya ini. Nah, kalau kau mundur, kalau kau misalnya mundur, nanti posisi kau diambil dari Bentar Luga. diambil Ini Info Luga, Mata Lensa. Luga. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Islam itu Tuhannya Yesus. Nanti kau diseruduk lagi sama mereka. Sesungguhnya Tuhannya orang Islam memang Yesus, cuma mereka belum Aduh mengenal. bahaya nih kau, bahaya kau. Ini diseruduk lagi nih. Ini yang Pak, ini parah ini Itu kan Bang Luga ini. berdasarkan ajaran Alkitab, kan berdasarkan ajaran Alkitab. Semua Bisa. agama di dunia ini diciptakan oleh Yesus berdasarkan ayat Alkitab. Kalau berdasarkan agama mereka, itu beda lagi lah. Udin, gimana sih lo? Bisa nggak jadi nih Dek Tom. Bisa memundurkan diri saya ini kalau kayak gitu. Nah, kalau kau misalnya mengundurkan diri, kau ngomong jauh-jauh hari, biar kita siapkan penggantimu. Gitu, ya kan? Ini makin malam mulai rame pula ya kan?
Ini aduh ampun deh gua. Cocoknya sama Lewi dia Bang Andre. Cocoknya sama Lewi dia ini. Ya, betul Malay. Sama Yosua harusnya tadi. Enggak cocok sama Yosua yang cocok. Sekarang kan begini ya. Kalau kita ngomongin ajaran boleh-boleh aja kita sama-sama ngaku jago. Intinya ada nggak duitnya? Kalau cuma ngandalin duitnya si Cak Lontong, ngandalin duitnya si Andre, ya nggak kurang lah. Ini si Agus sama si Cak Lontong itu cuma bisa makan 100 orang. Kita butuh duit itu minimal tuh 1.000 triliun. Ada nggak duitnya Cak Lontong? Kalau nggak ada, ya mending jualan cendol aja dulu. Betul nggak? Jadi kalau cuma duit 1M 2M mah ya banyak. Orang di jalanan sana juga banyak. Jual sayur juga bisa duitnya segitu. Kita butuh tuh di atas 1.000 triliun. Udin, ngerti nggak? Udin Petot. Susah kali dia. Buset, 1.000 triliun. Ya iyalah. Ya kalau ngandelin duitnya Cak Lontong cuma satu Ferrarinya, kecuali Ferrarinya ada 7.000 kayak Sultan Hasan Bolkiah kemarin. Hari Minggu gue dapat mimpi nih. Gue bangun gereja yang mendukung gereja gue itu Sultan Hasan Bolkiah sama raja-raja Timur Tengah. Gue bilang ngeri juga nih donatur gue raja-raja Timur Tengah. Iya, gue dapat mimpi. Udah lu tuaknya beli lagi. Lu kalau beli tuak mimpi 10. Ya, pertama mimpi dulu bro. Didukung Raja Salman lo. Iya, di dalam mimpi itu gue ngeliat Sultan Hasan Bolkiah sama raja-raja Timur Tengah. Gue bilang ngeri juga nih gue nih dibikin gereja. Makanya Dan Andre tambah ngelantur Luga nih bisa bukan mundur ini. Yusuf Dia mah bikin gereja di Dubai, Bang Luga tuh di Dubai bikin iya, gereja. wajar dong raja-raja Timur Tengah mendukung, ya kan? Di Indonesia aja semua debater muslim aja udah pada cium tangan, ya kan? Iya. Lalu deh, Menara doanya tuh di puncak tertinggi di Palem Jumeirah situ. iya. Nah, tuh kan tahu Bang Luga tuh, Burj Khalifa tuh. Kadang-kadang lo pinter juga. Bener. Nanti kita bikin menara Ya doa kan, di situ. kan udah ngikut Bang Luga nih pasti pinter lah kita. Makanya tinggal si Andre nih. Si Kristi aja bentar lagi juga. Gue Jadi jadi kayak gini ya, dia gini ya. Tadi saya lihat typingannya pada happy, pada bahagia tuh. Nggak ada yang menghujat di sini. Typingannya pada happy semua. Iya, Tapi kurang bener. aja. Nggak ada yang support, nggak ada tetap layar. Itu bocah-bocah. Teman-teman, udah malam ya. Jangan antuk sih mau tidur. Oke Pak Andre, oke teman-teman. Semangat Bang Luga, Bang Luga semangat. Semangat Bang Luga ya, tetap kontak Bang Luga. Iya, jangan lupa proyeknya Bang, bagi-bagi. Ini kan strong cleaner aja. Deborah, kamu nggak pindah ke Jakarta? Nggak punya keluarga di Jakarta, Bang. Iya, kita yang Berkeluarga sama Luga lah. Coba berkeluarga sama Luga itu. Nah, hina di rumahnya Bang Surya sama Pak Ya, Mega gini. kita hina ya. Ini ya, Deborah biasa ini itu. kebetulan kan yayasan kita kan lagi diberkati luar biasa. Udah habis, gue hitung-hitung udah ada 80 kapling tanah sama rumah. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau menginjil. Kita butuh tim penginjilan akhir zaman. Ya. Di sana tentunya kita menginjil, bukan berarti kita macam-macam. Di semua di sini harus hidup suci, hidup kudus, nggak boleh aneh-aneh. Gitu. Karena kita banyak butuh tim yang mau ke Jakarta, silahkan. Karena yayasan kami sebentar lagi kan akta notaris, jadi pasti pendanaan juga disiapkan Tuhan gitu. Lah ini nasibnya Pak Pendeta Superlim gimana ini, mau ditampung siapa? Superlim itu iya betul. Itu buang sial aja lah, taruh di sungai Amazon aja deh. Nanti aku urus ini Kak Luga yang bagian makannya Kak Luga ya. Nanti aku yang layani juga memasakkan Kak Luga, mau masak apa aja aku bisa, Bang. Boleh, Bang. boleh. Buat timba air, Bang. Buat timba air, buat kayu. Iya. Kalau si Deborah mah jangan lah, si Deborah kan tim kita. Yang jahat-jahat itu aja yang Kasusnya Marmar sama Kesha. Kasusnya gimana itu? Kapan ributnya? Emang ribut lagi? Lagi pemilihan ketua itu kasusnya tuh. Kesha naik, wah pada ribut masalah rokok. Mereka lagi pemilihan ketua GO. Jadi si Kesha nginfoin katanya GO itu sedang diasimilasi ke Children of God. Ini ngomongin ini lagi ceramah nih ketuanya nih. Oh, berarti konsili lagi. Yang kami mau dalam nama Yesus. Ya, tapi kemana jawabannya? COG saya belum pernah dengar sih. Tapi COG-nya ada nggak? Dia jadi diskusi.
Itu sudah dibubarkan ya tahun berapa? 80-an ya kalau nggak salah. Itu itu COG di bawah apa itu? Andre Pais. Iya, bisa. COG itu mengajarkan saking kuatnya kasih Tuhan itu. Kasih ini kan kebablasan. Jadi mereka Oh, artinya ini Fitona. Itulah aku minta datanya. Karena begini, bagi mereka kita ini terlalu menekankan kasih karunia, tidak menerima Taurat, tidak mengakui Taurat. Oh enggak, aku bilang justru Yahudi Masyani ini yang terlalu menekankan kasih Tuhan, sehingga mereka percaya reinkarnasi. Karena mereka beranggapan tidak mungkin usia manusia 80 tahun saja di dunia, gara-gara usia yang singkat ini Tuhan memberikan penghakiman kekal di neraka. Di mana kasih Tuhan itu? Justru mereka nih yang ke COG. Kalau saya tetap percaya kasih dan penghakiman Tuhan, yaitu sejalan, akan ada penghakiman. Jadi tuduhan seperti ini tidak berhasil. Aku tertarik tadi Kabala itu nyembah siapa gitu loh. Kan dia nggak nyembah Yesus. Jeom nyembah Tuhan Yesus. Absurd banget. Dia Bang Silvans gimana Bang? Ya, tentang Children of God. Masa tentang kasih jadi perdebatan, terlalu mengasihi jadi salah juga ternyata. Emang ada hubungannya kasih dengan free sex gitu? Enggak mungkin kan? Ya kan Deborah? Bukannya begitu, intinya mau cabul, roh-roh percabulan dari neraka sedang naik ke Wanes. Makanya sampai si Kesia sampai buka kolor, dikirim ke bininya si Samuel. Bininya Samuel marah-marah, gua suruh minta maaf. Jangan lo mengajarkan tentang bapak, tetapi kolor lo kirim-kirim ke bini orang, ketahuan sama bininya. Itu maksud gue, diklarifikasi dulu. Lalu pura-pura mau naikin Children of God supaya mendukung doktrin mereka. Ujung-ujungnya sempaknya yang dibuka. Bertobat kau, masuk neraka kau. Kalau Kak Luga ini masih bujang atau udah menikah ya? Bujang. Saya masih bujang. Oh berarti Kak Luga ini hidup silabat gitu ya, nggak menikah gitu ya? Oh enggak, saya kan udah mau menikah. Apa lagi sih Jul? Ya tuh. Anjir. Oh my god. Keren banget nih. Beginilah pengajarnya, gimana nggak apanya anak buahnya JO semua jadi ngacengan semua. Gak begini pengajarnya. Itu sih. Wow, orang gila tuh. Suaminya juga blow on. Apa Pak Brahma? Pak Sultan itu siapa? Itu ketua Wanes. Ketua Wanes yang The Blow on International Ministry. Oh itu Kesia itu kan, bukan? Kesia sama suaminya ya? Iya, goyang dompet ya. Itulah pengajaran inti dari Wanes, saling mendompret lah mereka, ujung-ujungnya masuk neraka lah. Untung aja si Marman keluar dari rombongannya sih. Tenang aja, kalau aku data banyak banget aku ini datanya. Parah banget Kesia tuh. Pas lagi si Kesia lagi ngajar, kalau masuk ke begitu kan. Makanya ajaran apa sih? Akhirnya bener kan, akhirnya kan baku hantam lah kan. Kenapa baku hantam? Ya yang pikirannya cuma laki-laki aja yang ada di otaknya. Gitu loh. Tapi nggak mirip loh Bang Jo. Emang dia tadi tuh Bang? Iyalah. Berarti dia punya kelebihan itu. Ya? Aduh, si Juli ini memang kalau bagian apa tuh dokumentasi paling jago lah dia. Coba gedein Bram, mirip nggak Bram dia tuh? Kayaknya. Itu kan kalau sendiri sama lakinya nggak masalah, ini dipamer-pamerin kan jadi manusia, jadi cabul, jadi orang. Iya, suaminya sendiri itu nggak masalah sih. Tapi goyangnya ini loh nggak tahan saya. Iya tuh dipamerin. Gitu ya. Nanti Brahma ngecelot nanti ini ya. Tapi mantap dia. Pacar gua lebih cantik. Ya walaupun pacar Deborah, lu bisa goyang gitu nggak? Deborah orang baik-baik loh. Deborah orang baik-baik ini. Jangan ikut-ikutan Deborah ya, kamu jangan ikut-ikutan. Ya, coba aja dulu Brahma sekali-sekali sama Gemoy. Sama Gemoy bisa tuh. Itu terus ya Bang juga. Dulu waktu dengan Pak JT itu siapa? Nonot bertato atau apa dulu itu? Wah ribut itu. Karena iya. Semua masalahnya kalau dan selangkangan. Tuhan. Udah dididik sama Efraim, belum bertobat juga. Bang Lewi aja dulu suruh ngatasin yang kayak begituan, jago dia.
Kalau awak kan khusus doktrin, menasihatin para. Tapi gini loh Luga, misalnya kita punya istri gitu kan, terus kita rekam video, terus kita suruh istri kita goyang, emang lu ikhlas gitu Luga? Kalau misalnya untuk sendiri mungkin nggak masalah. Tapi kan yang namanya direkam ini kan bisa bocor. Misalnya pas handphone lo ketinggalan, orang lihat, di share kan gawat. Jadi mending nggak usah. Lo main-main aja. Jadi kalau untuk direkam gitu gue nggak mau, bener. Iyalah. Nikmatin aja, nggak usah direkam. Kalau direkam kan nanti bahaya, ditonton anak, ditonton sama teman. Nggak, namanya kita kan nggak selalu harus bisa jaga handphone kan. Tiba-tiba handphone ketinggalan di tukang beca nonton, ngecrot pula tukang beca. Melihat bini kita ya kan, parah itu. Iya. Ada lagi misteri BH juga ada. Gini aja. Kalau Marmar cantik nggak kalau Marmar? Marmar aku belum Kalau lihat. masalah gini ya, gua kasih tahu sama lo Brahma. Kalau masalah cantik apa enggak, lo tanya sama Lewi. Dia yang lebih tahu masalah segala rahasia dunia perwanitaan di TikTok. Dia salah satu. Siapa itu Kak Lewi yang paling cantik tuh Kak Lewi? Ayo Kak Lewi yang pintar nilai cewek tuh. Iya, dia pintar dia menilai cewek karena memang itu salah satu talenta dia, ya kan? Tapi kalau masalah bagian BH mungkin Julfika. Siapa Kak Lewi? Ini Mikana Kak Lewi paling cantik tuh menurut Kak Lewi Mikana katanya. Mikana. Nah, Lewi diam 1000 bahasa ini. Tapi kan yang pasti Mikana ke si Kesia sama si Marmar udah pecah bertiga berarti ya? 3 kongsi ya? Iya. Udah pecah. Satu barat. Makanya semuanya para pengikut-pengikutnya bingung mau ikut Mikana, mau ikut siapa, mau ikut si Tom, Jerry, ya kan? Mau ngikut siapa nih bingung. Si Natali juga bingung. Bang Luga antara Bang Sam sama Pastor Kesa ribut juga itu. Ada itu tak rekam. Udah tak upload di YouTube. Ribut itu. Ribut ya. Samuel sama Mikana? Sama Pastor Kesa. Tonton aja di channel Kulintas Denom itu. Bang Sam sampai nggak bisa bicara diserang itu. Diserang gara-gara Bang Sam ini menjelaskan masalah kain anak ular, perselingkuhan itu loh. Nah, ditangkap sama Pastor Kesa. Wah, saya itu bisa berselingkuh 5 laki-laki gitu. Wah, ribut pokoknya lah. Yang terpenting sekarang Kesia itu jangan mengajar dulu, minta maaf dulu sama si email bininya Samuel. Karena rencana kalau email katanya tidak menahan diri, si Kesia udah dicincang-cincang katanya. Namanya tetelan bakso, cincang. Minta maaf dulu. Teman-teman, saya kebetulan ada yang mau saya jemput nih ya. Jadi aku turun sebentar. Oh iya. Ya, ada yang mau aku jemput. Iya, aku juga izin turun Mas Brahma dan teman-teman yang lain. Aku mau acara ini Grebek Suro di Waduk Ngedel. Oh iya, ini bulan Suro ya, hari Suran ya. Ada acara di sana. Tapi nanti malam aku jemput dulu ya. Bang Sul, kalau ketemu itu ya Bang Sul, Nyeloro Kidul. Salam. Ini lagi ngomongin janda, kok pada kabur? Ntar kalau ketemu Nyeloro Kidul ya Bang, salam. Lagi ngomongin janda kok pergi Bang Jul. Ya makanya gue bilang pegang burungnya, awas lepas sama kamar ntar. Burungnya udah mau dilepasin nih dari kandangnya. Aduh, Pak Lim juga bukannya mewakili gembala, makin bijaksana malah makin kacau ya kan. Makanya jangan menolak. Kenapa kalian JO dengan JO ini saling bertengkar? JO dengan bertengkar. Tapi saya kurang setuju tadi dengan Bang Releba. Kenapa saya kurang setuju? Karena Bang Releba kan bilang kalau si Murah Hati ini Isabel Tritunggal. Kalau saya lebih suka kalau Murah Hati ini disebut JO Udin Petot. Itu yang lebih parah banget. Habis tahu Murah Hati. Pikir memperbaiki citranya Murah Hati. Marah dicemplungin benar-benar ke ini diskusinya nyerang personal ini. Ampun ini. Parah kali ini. Kamu sebenarnya bukannya nyerang personal, tapi memang kuliah kegilaan kalian ini sudah masuk ke dalam dunia pertololan. Kalian itu udah tambah lama tolol kuliah. Si Kesia tadi ditarik sempaknya masih Marmar, untung nggak kebuka ditarik sempaknya. Ampun, gue bilang, gue dukung Marmar. Kalau Marmar itu orangnya masih baik,
dia orangnya Bang Luga, aku percaya Bang Luga Nabi, aku gabung sama Bang Luga, dia baik sama saya. Nah, kalau kau si Kesia kerjanya cuma nyari-nyari cowok, ya kan, bukan yang ngajar firman Tuhan. Kau nyari-nyari pinjam. Daripada kau apa? Kalau daripada kau apa, Luga? Bang Luga memberitakan Injil. Orang Muslim banyak yang bertobat, yang terima Yesus. Iya gak Bang Luga? Ada buktinya Bang Luga menginjil terus. Upahnya besar di sorga. Udah punya mobil Rolls Royce di sorga, murah hati. Apa sih murah hati? Kau dapatnya gibah doang sama grup para Jawe. Dapatnya gibah doang sama grup para Jawe. Gini. Capek deh. Siapa dulu, ini ada tamu ini. Kalian tidak Iya, tahu. malam. Kalian Bang tidak Lewi, disapa tahu. dulu, ini ada Mama Bonding dan Ferila. Coba. Mengejek-ngejek Ya, nama yang ada di dalam Mama kitab Bondi, kalian. Bang Ferry. Kalian mengejek nama Kenapa yang ya? ada di dalam kitab kalian loh. Yang mana? Terjemahan ilahi Yang kan mana? kalian pakai. Iya kan malaikat Yahweh kan? Coba kamu buka di belakangnya itu, kamusnya itu. Iya, udah. Itu kan ada. Udah jelas-jelas nih, kita tambah Alkitab ini, tambah lagi Alkitabnya ILT, ya kan? Biar lebih kuat, ya kan? Yang kita sembah itu ini Bapak Yahweh kan? Mau nggak kita sembah Bapak Yahweh? Itu di kamusnya itu, terjemahan ilahi yang kalian pakai itu nama Tuhan di situ ada loh. Kalian ejek-ejek itu dari tadi. Ya iya itu benar itu kan Matius 1 ayat 20. Ada nggak yang bisa spill ayat Alkitab? Disapa dulu Ya. nih, ada tamu ini Ferry dan Mama Bonding, coba disapa dulu ini. Ya, selamat malam Mama Bondik dan Pak Ferry. Selamat bergabung. Ya, malam. Mama Bonding kenapa terdiam ini? Mama Bonding. Gini, Coba intinya sapa dulu ini Mama Bonding sampai intinya, sampai kalau menjawab. kalian kalau kalian masih Malam, Mama Bondi. ilahi, janganlah. Saran saya janganlah mengejek-ejek. Manusia dajal, ngapain sih lo masih ngomong? Udah disuruh diam kau. Kenapa sih Nabi penyesat ini? Kamu kan disuruh diam, kan kamu udah dibilang Isabel sama si Lewi. Kau Nama dengerin kau itu. tadi sudah dibikin di tepingan bahwa kau Nabi penyesat. Jangan lagi banyak mulutmu. Di mata Tuhan Bang Luga itu rasul. Loh, jemaat Tuhan mengatakan dia itu Nabi penyesat di tepingan ini. Itu nggak apa-apa. Itu kan juga namanya juga jemaat di Philadelphia. Namanya juga cuma tolong. Goblok banget ya. Ini anak lama-lama makin tolong lu lihat. Aku udah ngantuk. Turun kau sono. Dulu. Ya. Jangan. Malam baik semua. Malam baik Jangan, ya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Jangan dulu. Tuhan Yesus memberkati dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, murah hati ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Izinkanlah saya turun. Izinkanlah saya turun. Ya. Jangan dol kopi. Oke ya. Belum dicipok Belgia bibir kau. Oke, makasih ya. Sampai jumpa kembali. Cipok itu. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, bertobat Bang murah hati. Kacau. Baru kali ini nih Wanes dihina-hina. Yo, yang sesi kedua naik lagi yo. Siapa lagi yang mau dimaki-maki? Gini loh Bang Luga, aku jadi lucu sama mereka Bang. Tadi mereka debat kan sama Bang Pribadi sama Kamar, ya kan? Ternyata mereka dadakan jadi Tritunggal Bang. Gue bilang, nah, ini orang JO, dadakan mereka jadi Tritunggal. Apa kan mereka akhirnya beradu argumen nih. Yang kita sembah itu ialah sang Yahweh atau Elohim yang ada, yaitu yang rohnya di dalam Yesus, bukan dagingnya. Itu Bang Pribadi dan Kamar. Nah, si Kesia dan para JO ini menyembah dagingnya. Ya dagingnya itu kan manusia. Nah, begitu ditanya, berarti Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan lah. Kan yang kalian sembah kan dagingnya itu. Dagingnya itu ciptaan, dagingnya itu manusia. Ya
sebenarnya yang kalian ini yang benar yang mana? Kalau begini namanya jadi Tritunggal. Astaga. Parah ini. Ternyata kita dibohongin. Dia tiap hari ngata-ngatain Tritunggal menyembah manusia. Ternyata dia lebih-lebih lagi dari Tritunggal. Udah nyembah manusia tapi nggak ngaku. Ibarat kata orang makan gorengan, ngakunya nggak makan gitu loh. Yang gue perhatikan mau begini cerai-cerai ya. apaan nih? Sama-sama batang aja lo mau cerai. Jadi gini. Kalau gue perhatikan ya, si Marmar itu memang beda ajarannya, tapi hatinya baik ya. Susana Menik juga begitu ya. Si Marmar, Susana Menik orangnya baik ya. Tapi kalau si Kesia ini dengan rombongannya ini manusia-manusia jahat sebenarnya. Di pergaulan ini pasti mereka ini culas ini. Rentenir gila semua ini. Ini omongannya benernya Luga kali ini ya. Kali ini omongan Luga benar. Terus kali ini Luga ngomong benar. Lu kira Pak Lurah. Dengerin aja dulu. Nah, si Hana itu. Jadi gini ya. Mungkin mau bicara Nina. Begini ya. Di antara kita mungkin boleh-boleh saja kita ada perbedaan doktrin ya. Tetapi kasih itu mengalahkan segalanya. Ketika kita memiliki kasih, ketika kita mengasihi, mengampuni sesama kita, Tuhan itu perhitungkan ya. Kayak model si Marmar. Si Marmar itu kalau masalah mulut di dunia perwanitaan nggak ada yang bisa ngalahin si Marmar. Si Kesia itu orang Karo ya, si Marmar itu orang Batak. Kalau masalah mulut lebih gila si Marmar. Tapi si Marmar ini walaupun misalnya dia punya perbedaan ya dengan gua, tapi dia itu rendah hati loh. Ya, artinya dia tidak mau mengejek, dia tidak mau menghina khususnya para nabi-nabi Tuhan gitu kan. Nah, makanya kan sementara si Kesia ini mengumpulkan manusia-manusia yang jahat juga seperti dirinya. Coba betapa jahatnya si Kesia. Udah dia ngirim foto-foto vulgar, dia pula nyala-nyalain si Samuel. Ya kan? Jadi memang ini manusia jahat ini. Ini jahat ini kemungkinan besar ini udah dari keturunan dari nenek moyang. Nah, mereka ini juga sama nih. Kayak si Kesia, si murah hati dengan seluruh yang ada di rumah. Itu bukan jahat hari ini, itu udah dari nenek moyang yang mereka jahat. Makanya kita cuma merasakan kejahatan yang dari cucu-cucunya seperti mereka-mereka ini. Nah, Roh Kudus dibilang ibu itu jahat nggak? Sebentar dulu, kamu jangan ke situ dulu. Sabar dulu ya, sabar dulu nanti. Artinya, saya aja dengan Lewi aja, dia Oneness, saya Tritunggal, Lewi bisa baik sama saya tuh, bisa ngopi bareng, bahkan kadang-kadang saya kasih duit, dia juga bantu saya kadang-kadang. Jadi kita ini nggak ada apa ya? Kita tahu bahwa kemampuan seseorang mengenal Tuhan itu berbeda-beda sesuai dengan takaran yang udah Tuhan kasih sama dia. Tetapi visi misinya adalah menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau mereka ini kan enggak, ya cari-cari duit lah, di mana yang ada duitnya, ada donaturnya, di situ dia nempel, walaupun di situ ajarannya ajaran setan. Kalau kita enggak, kita butuh duit, tapi ketika ada di situ ada setan, kita nggak mau. Kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, makanya kita punya kekuatan, ya. Mungkin mereka banyak, ya jangan salah, yang pengikut setan itu jauh lebih banyak, karena yang mau ke neraka juga lebih banyak jumlahnya, begitu. Kita ini bergerak itu di dunia nyata ya. Saya banyak ngobrol dengan para pendeta-pendeta di dunia nyata, ternyata mereka menerima baik-baik aja kan. Makanya mereka saya bilang, orang-orang JO ini, mereka tuh bersembunyi di media sosial. Kalau di media sosial itu nggak ketahuan penipuan mereka. Buktinya gue di dunia nyata udah beberapa puluh pendeta ketemu gue, nggak ada tuh yang berani ngatain gue nabi palsu, bilang ajaran gue sesat, nggak ada tuh. Udah gue ketemu gereja A, persekutuan B, tadi saya ke persekutuan Ratu Plaza, terus habis itu ke persekutuan Pondok Indah, semua menerima gue baik-baik aja. Berarti yang salah adalah memang di media sosial. Di media sosial lah mereka nipu-nipu orang, ya kan? Nipu-nipu orang, nyesat-nyesatin orang. Mereka tuh nggak akan mau kopdar. Kenapa? Kalau kopdar mereka semua boroknya ketahuan kok. Iya kan? Dibongkar lah. Ada yang bekas lonte, ada yang bekas LC, ada yang foto telanjang. Kalau iya kan? Kalau kopdar. Yang foto telanjang jangan disebar dulu, Bang. Yang foto telanjang jangan disebar dulu. Kan ada masih Marmar itu fotonya. Fotonya siapa yang telanjang? Jangan deh, lu ngapain sih lu ngorek-ngorek? Nanti lu WA drama, ngorek-ngorek aja lo. Kalau giliran ada foto telanjang paling demen aja sih Ibrahim. Nah, terus gue lanjutin ya. Jadi gue lanjutin begini.
Kenapa mereka tidak berani kopdar? Kalau kopdar berat bro, nanti banyak yang nanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begono, hancur mereka. Makanya mereka paling takut itu kalau kita bikin gereja atau bikin perkumpulan. Itu mereka paling takut. Makanya mereka ngintil aja 24 jam aja di depan handphone gitu. Orang-orang kan boleh kita di depan handphone, tapi kan kita juga ada jadwal kerja dong di dunia nyata dong, ya kan? Makanya mereka ini udah menghitung hari 2025 ini memang Wanes ini akan hancur. Nah makanya ketika hancur nanti ya siap-siaplah nanti kalian yang nadangin, kalian jadikanlah budak tukang kan? Air, ya tukang tiba air, iya kan ada ayatnya belak kayu, iya di Joshua kan kayak suku Gideon, iya suku Gideon. Iya. Jadi makanya mereka ini tidak akan pernah mau yang namanya kopdar. Kalaupun mereka ketemu itu hanya sebatas ngopi dan makan-makan ketawa-ketawa. Tidak akan ada ibadah, pengajaran, ya kan? Karena memang kebohongan semua. Mereka kan bangun dari media sosial, mau nipu orang dari media sosial. Ternyata nggak bisa. Makanya kita harus hancurkan kelompok setan yang satu ini. Si Kesia. Kan sebenarnya rombongan iblis. Iya kan? Nanti kita berdoa dapat penglihatan. Bilangnya dari setan. Padahal dia yang setan. Iya kan? Untunglah si Marmar di jambaknya si Kesia itu. Gue dukung itu. Emang harus perempuan sama perempuan yang main. Berarti Samuel sudah nggak sama Kesia lagi? Si Samuel itu sebenarnya korbannya Kesia. Dia itu korban. Iya. Ampun, tersiksa benar jadi korbannya. Mau ngamuk nggak bisa, diam juga. Dia maju. Udah berapa tahun nih Bang Samuel dijadikan korban? Iya. Dari COVID loh, dari zaman COVID sampai sekarang. Diomongin terus kan, kasihan loh sih. Iya. Kasihan benar-benar. Kasihan. Samuel kerja di mana itu? Bang Luga. Samuel dia main musik di kafe-kafe. Bang Samuel itu nggak perlu kerja Bang, dia itu warisannya banyak. Oh dia kontrak sama rumah sakit, dia mau orang buat duit. Makanya dia diincar. Makanya Bang Samuel diincar dia. Makanya kan sertifikat tanah itu tanah rumah sakit kan tanahnya Samuel itu. Makanya dia ngincer itu, ngincer sertifikat tanahnya rumah sakit itu. Iya. Oh hampir mau dijambak lah sama si email. Mau dicincang, bisa aja mau dicincang. Warisannya Kak Imel. Warisannya Kak Imel mau direbut, astaga. Berat ini, berat. Ya Samuel udah hampir pucat waktu diminta sertifikat tanah. Pucat dia, udah gimana nih? Iya kan? Dia udah hampir lepas BH. Gimana kalau udah BH udah mau dilepas? Sertifikat tanah bisa 50-50 kan? Antara hilang jadi ganda Bang, sertifikat tanah jadi ganda. Nggak pernah dengar kasus sertifikat ganda. Ya kan, sertifikat tanah ganda, ya kan? Atas nama Kesia Sembiring, tanah rumah sakit Samuel yang ada di Bekasi, iya kan? Disewa terus itu kan ratusan, mungkin miliar itu, ratusan juta. Makanya si Kesia mau apa dia, mau narik si Samuel ke lingkaran dunia perdajalan, ya kan? Si Gemoy udah dilatih jadi dajal, walaupun masih dajal kelas teri, tapi kan udah mulai menggigit. Gigitannya kadang-kadang kayak cubitan apa kan? Kecil sih tapi gigitannya tajam. Itu udah dilatih sama si Kesia. Jadi mereka ini sebenarnya selain diajarkan dokter, mereka juga dilatih menjadi penggosip. Semakin digosok, semakin sip. Samuel lah korbannya. Diangkat terus kasusnya, nggak kelar-kelar. Dia nggak akan mau minta maaf. Nanti kalau kelar minta maaf, kasusnya udah selesai kan. Nah makanya gue bilang kalian jangan terjerat. Bertobat enggak, malah kasih. Makanya Wanes itu bentar lagi udah mau rubuh tuh, udah mau runtuh. Masa jayanya udah hilang. Nah, itu sama kayak bangsa Amalek, Bang Luga. Iya. Itu sama kayak bangsa Amalek. Tuhan bilang tumpas, iya kan?
Iya kan?